Baik Pak Ketua, Pak Dodi, mohon izin saya memulai kegiatan pada pagi hari ini, Pak. Ya, baik. Mohon izin juga kepada Bapak dan Ibu. Kita mulai kegiatan pada hari ini ya. Bismillah. Mohon izin saya menyampaikan pantun untuk pada pagi hari ini. Ya, bunga sakura bermekaran. Musim semi tibalah kini. Kepada hadirin sekalian, izinkan saya memulai acara pagi ini. Terima kasih. Baik, satu lagi, mohon izin, jalan-jalan ke Raja Ampat, berpetualang di ujung Papua. Selamat datang Sobat BBPMP Jawa Barat, senang rasanya bisa bersua dengan Bapak Ibu hebat semuanya. Ya, baik, Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Ya, Rampes. Baik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul pada kegiatan sosialisasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah bagi pengawas, guru, kepala sekolah dan operator dinas pendidikan. Alhamdulillah dapat kita laksanakan pada hari ini, Selasa 7 Mei tahun 2024 melalui aplikasi Zoom dan kanal YouTube. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ketua Tim Kerja 4, Data Perencanaan dan Penjaminan Mutu, Bapak Muhammad Dudi Solahuddin MPD, yang terhormat Kepala Bagian Umum BBPMP Provinsi Jawa Barat, Bapak Mardi Wibowo SSMAP, Ketua PIC PDM 04A Bapak Dr. Wawan MT, PIC Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah BBPMP Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Ida Siti Hodijah MPD dan Ibu Yuyun Nurfalah, serta Bapak dan Ibu narasumber dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Dan juga yang terhormat Bapak dan Ibu pengawas, Bapak dan Ibu kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru, serta Bapak dan Ibu operator dari Dinas Pendidikan Provinsi maupun dari Dinas Pendidikan dari 27 Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya Rita mohon izin memandu kegiatan pada pagi hari ini hingga siang hari nanti dengan agenda sebagai berikut. Diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan paparan materi dari Bapak dan Ibu narasumber kita, kemudian diskusi dan tanya jawab, serta penutup. Baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk menanamkan rasa cinta kepada tanah air, mari bersama-sama kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada host, Bapak Ade dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada Bapak Ade Triyoga Dharma selaku host pada kegiatan pada pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu peserta yang berbahagia, demi kelancaran serta keberkahan kegiatan kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Agung Waskito MPD. Kepada Bapak Agung, dipersilakan. Udah dibuka, udah dibuka. Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas waktunya. Untuk keberkahan kegiatan ini, izinkan saya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka islamatan fid din, wa'afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla maut, wa rahmatan inna maut, wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin aina bisyifatil maut, wa najata minan nari wa minan syar. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Agung yang sudah berkenan memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita menginjak kepada acara berikutnya, yaitu sambutan dan pembukaan kegiatan sosialisasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah bagi pengawas, guru, kepala sekolah, dan operator dinas pendidikan. Kami mohon perkenan Bapak Ketua Tim Kerja 4, Data Perencanaan dan Penjaminan Mutu, Bapak Muhammad Dudi Solahuddin MPD, memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi ini secara resmi. Kepada Bapak Dudi, kami silakan. Terima kasih Ibu pembawa acara, Ibu Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabag Umum, Bapak Mardi Wibowo. Yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, ada Ibu Rani Nuraini, ya, ada Bapak Adianto, kemudian juga ada Ibu Amarina dan Ibu Mira Parisa, ya. Kemudian yang saya hormati sekaligus tentu saya banggakan Bapak dan Ibu peserta sosialisasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, juga untuk pengawas sekolah dan operator dinas pendidikan, yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah hadir, ya, di room dengan kapasitas 1.000, ya alhamdulillah sudah masuk, dan masih ada yang di ruang tunggu, ya. Mohon yang nanti di ruang tunggu untuk bergabung di channel YouTube BBPMP, gitu ya. Di channel YouTube juga sudah banyak yang sudah bergabung, gitu ya. Ini sudah lebih dari 4.600. Alhamdulillah sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu, baik dari unsur pengawas, kemudian kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu guru dari semua jenjang, ya alhamdulillah, kemudian juga dari rekan-rekan dinas pendidikan
dan operator dari Dinas Pendidikan. Dan tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu panitia yang di BBPMP, juga di rekan-rekan dari BBPMP Provinsi Jawa Barat. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi keselamatan ya, sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai bagian dari transformasi pengelolaan ASN ya, yang memang ini sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden dan ini tertuang dalam Kemenpan RB ya, melakukan transformasi pengelolaan kinerja. Nah, dan ini diatur dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 ya, di mana setiap instansi pemerintah wajib menerapkan pengelolaan kinerja pegawai. Kemudian juga dikuatkan melalui Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ya, tentang jabatan fungsional. Dan khusus di lingkungan Kementerian Pendidikan ini dikeluarkan Permendikbud Ristek nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya, terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dan juga sudah dikeluarkan Bapak dan Ibu surat edaran bersama dari Kepala BKN dan Menteri Mendikbudristek ya, tentang sistem informasi pengelolaan kinerja aparatur sipil negara guru. Dan juga dikeluarkan Perdirjen GTK ya Bapak dan Ibu nomor 7607 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Alhamdulillah, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber yang dalam hal ini kita mengundang semuanya dari GTK ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa membahas ya secara tuntas terkait dengan pengelolaan kinerja ini Bapak dan Ibu. Nah Bapak dan Ibu, kenapa pengelolaan kinerja ini penting ya Bapak dan Ibu gitu ya. Nah ini pengelolaan kinerja ini merupakan salah satu upaya Bapak dan Ibu ya, peningkatan kualitas kepemimpinan dan layanan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik Bapak dan Ibu ya. Dan mengapa, mungkin Bapak dan Ibu bertanya juga mengapa ini melalui aplikasi PMM ya. Nah, karena memang Bapak dan Ibu sistem aplikasi PMM itu merupakan alat bantu kualitas kinerja dan kompetensi secara berkelanjutan. Nah, nanti juga mungkin secara akan dijelaskan lebih detail ya oleh Bapak dan Ibu narasumber gitu ya, kenapa harus melakukan pengelolaan kinerja dan juga kenapa kita menggunakan aplikasinya PMM. Sekaligus juga nanti bagaimana gitu ya secara teknis gitu ya pengisian terkait dengan pengelolaan kinerja di PMM. Bapak dan Ibu, seiring dengan peran kami di UPT ya, di UPT terkait dengan pengelolaan kinerja dan guru dan kepala sekolah ini di Jawa Barat, kita berbagi peran dengan UPT BBGP Bapak dan Ibu. Kami di BBPMP lebih banyak kepada bagaimana kita bisa mendampingi, mengadvokasi gitu ya pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Pengawas ya, yang nanti akan menjalankan perannya selama periode pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini gitu ya. Nanti dari Dinas Pendidikan dan Pengawas sekolah gitu ya, ada dengan pengawas sekolah itu akan melakukan penilaian kinerja bagi para kepala sekolah gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Sementara kami sangat mengharapkan sekali gitu ya Bapak dan Ibu di pemerintah daerah gitu ya dalam pengelolaan kinerja ini, terutama kami berharap dari khususnya Dinas Pendidikan eh, terus melakukan pendampingan ya, pengawasan dan juga pembinaan kepada ASN guru dan kepala sekolah dalam eh, melakukan pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM ini, gitu ya. Nah, kita ketahui Bapak dan Ibu saat ini di Jawa Barat ini dari 28 kabupaten kota ya, 27 kabupaten kota dan satu provinsi, baru ada data berdasarkan hari kemarin, baru ada 12 kabupaten kota yang sudah mengisikan pengisian tim kerja penilaian kinerja kepala sekolah gitu ya. Jadi mohon di sini kan hadir Bapak dan Ibu para pengawas ya, dan juga operator dari Dinas Pendidikan, juga dari yang mewakili dari bidang GTK atau dari yang menangani terkait dengan pengelolaan kinerja ini. Mohon untuk memastikan bahwa dari Dinas Pendidikan sudah mengisikan tim kerja penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, bagi yang belum memahami bagaimana teknisnya, nanti akan dibahas oleh para narasumber kita ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Ibu guru dan kepala sekolah, berdasarkan data kami ya, cut off-nya per 2 Mei gitu ya. Ternyata di Jawa Barat ini masih ada kepala sekolah yang belum akses pengelolaan kinerja di PMM ya. Kebetulan di pusat itu mengkategorikan ada kategori paket A, paket B, dan paket C. Ya, untuk paket A-nya tidak ada ya. Yang kategori paket B-nya ada 5 kepala sekolah dan paket C-nya ada 680 ya. Bapak dan Ibu kepala sekolah yang belum mengakses pengelolaan kinerja di PMM. Jadi mudah-mudahan ini nanti bagi Bapak dan Ibu kepala sekolah dengan berbagai kendala gitu ya, nanti mudah-mudahan bisa terjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu, dan seperti apa solusinya gitu ya. Seperti apa solusinya sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa mengakses pengelolaan kinerja di PMM gitu ya. Kemudian juga untuk Bapak dan Ibu guru ya, Bapak dan Ibu guru juga berdasarkan data kami ya, cut off 2 Mei 2024 ini masih ada 1.420 guru ya Bapak dan Ibu, di mana ini terdiri dari paket A 208, paket B-nya 277, dan paket C-nya 935 ya. Jadi ini Bapak dan Ibu ya, masih banyak guru-guru kita yang belum mengakses pengelolaan kinerja. Nah, Bapak Ibu mungkin nanti akan dijelaskan ya. Paket A itu guru yang sudah memiliki akun tapi belum aktivasi ya. Kemudian guru yang sudah memiliki, untuk paket B itu guru yang memiliki akun belajar sudah aktif tetapi belum mengakses PMM. Dan paket C itu adalah guru yang pernah mengakses PMM tetapi belum mengakses ke pengajuan SKP. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan dibahas tuntas ya oleh para narasumber kita ya. Termasuk juga mungkin ada Bapak dan Ibu guru yang sudah mengajukan, mungkin ada permasalahan apa, ya silakan nanti kita diskusikan di sini. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, mungkin itu saja Bapak dan Ibu di pengantar ini bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di sini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman sekaligus teknis bagaimana cara Bapak dan Ibu melakukan pengelolaan kinerja. Gitu ya Bapak dan Ibu. Itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah secara resmi dibuka.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dudi selaku Ketua Tim Kerja 4 yang telah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini secara resmi. Ada sedikit pantun untuk Pak Dudi sebagai mohon izin disampaikan Bapak Mojang Sunda memakai Silakan, kebaya. silakan. Gadis Cakep. desa belajar main biola. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua ini Pak Dudi yang telah membuka seluruh rangkaian acara. Ya, terima kasih. Mantap, terima Baik, kasih. mohon izin Pak untuk melanjutkan acara kita pada pagi hari ini. Ya. Baik, Bapak dan Ibu peserta yang kami hormati, kita masuki acara yang kedua, yaitu paparan materi. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak dan Ibu narasumber dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek yang akan memaparkan beberapa materi sebagai berikut, yaitu materi pertama berkenaan dengan panduan substansi berkenaan dengan pengelolaan kinerja kepala sekolah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Rani Nuraini. Mohon izin Ibu, saya menyapa Ibu. Ya. Halo Mbak Rita. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Bu sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Ya, baik. Terima kasih Bu Rani. Selanjutnya, materi yang kedua berkenaan dengan panduan Simtendik, fitur plotting, tim kinerja dan SK tim kerja yang akan disampaikan oleh Bapak Adrianto Prastio dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Mohon izin menyapa Pak Andrianto. Ya, selamat pagi Ibu. Ya, Bapak Ibu. selamat pagi Pak Andri. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Andri. Kemudian materi yang ketiga yaitu panduan teknologi PMM atau platform Merdeka Mengajar yang akan disampaikan oleh Ibu Mira Fariza. Mohon izin, apakah Bu Mira sudah bisa terhubung dengan room Zoom ini? Sepertinya masih mencoba ya. Mohon izin Bapak dan Ibu semuanya. Mohon izin, mohon maaf karena antusias dari peserta yang cukup banyak sehingga ada kesulitan untuk bisa memasuki room Zoom ini. Semoga bisa segera bergabung. Kemudian yang keempat, materi yang keempat berkenaan dengan arahan terkait akses dashboard SKP dan paket A, B, dan C nanti akan disampaikan oleh Ibu Mira Farid. Ya, mudah-mudahan juga bisa segera bergabung. Mohon maaf. Mohon izin Bapak dan Ibu jika nanti ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada pemateri, Bapak dan Ibu bisa sampaikan pada sesi diskusi dan tanya jawab di setiap akhir paparan. Jadi kami akan membuka chat room dan nanti Bapak dan Ibu dipersilakan untuk menggunakan juga fitur raise hand terlebih dahulu dan selanjutnya nanti kami akan persilakan untuk menanyakan secara langsung kepada Bapak dan Ibu narasumber. Baik Bapak dan Ibu, untuk materi yang pertama berkenaan dengan panduan substansi akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita, Ibu Rani Nuraini. Kepada Bu Rani Nuraini kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Ya, selamat pagi Ibu. Ya, terima Mangga, Bu. kasih Mbak Rita. Saya akan share screen materinya ya. Ya, mangga Ibu. Sudah terlihat jelas ya materinya ya? Ya, sudah ada. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan saya Rani Putri Nuraini. Kebetulan di GTK saya berada di tim manajemen talenta dan manajemen talenta ini
sekarang sedang fokus dalam pengelolaan kinerja. Seperti Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, pada kesempatan ini saya akan coba untuk mendiskusikan menjelaskan mengenai pengelolaan kinerja kepala sekolah tahap pelaksanaan. Untuk Jabar sendiri saya lihat angka adopsinya cukup tinggi ya, walaupun mungkin ada beberapa yang terkendala untuk mengakses PMM. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kalau ada kendala bisa dilaporkan aja ke PMM sama teman-teman di BBGP. Kemudian, nah pertama-tama Bapak Ibu semuanya, cakupan informasi dalam paparan ini ada 5. Yang pertama mengenai mengapa harus ada transformasi pengelolaan kinerja gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pengelolaan kinerja kepala sekolah sebagai transformasi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, apa sih variabel pengelolaan kinerja kepala sekolah itu? Nanti akan kita pelajari bersama-sama ya. Oh ini yang keempat sama ternyata, berarti ada 4 ini cakupannya. Terus yang terakhir akan ada informasi tambahan mengenai pengelolaan kinerja kepala sekolah. Nah, yang pertama adalah mengenai mengapa sih ada transformasi pengelolaan kinerja. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya udah sering mendengar sosialisasi gitu ya mengenai pengelolaan kinerja ini. Kenapa sih harus ada pengelolaan kinerja? Apa sih alasan dibalik adanya pengelolaan kinerja ini? Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, Kemendikbudristek khususnya Direktorat Jenderal GTK gitu ya, mengacu pada visi transformasi pengelolaan ASN yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, dari visi Presiden Joko Widodo itu kemudian diterjemahkan oleh Kemenpan RB melalui 2 peraturan berikut, yaitu Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara atau ASN, dan yang kedua adalah Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Nah, jadi kami merancang pengelolaan kinerja ini bukan semata-mata asal-asalan gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kami mengacu pada Kemenpan RB selaku instansi pembina ASN gitu. Kemudian selanjutnya, nah dari perspektif Kemenpan RB ini dibagi menjadi 3 sudut pandang gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama bagi pegawai. Nah, pengelolaan kinerja ini menurut Kemenpan RB merupakan alat dalam merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kinerja sesuai ekspektasi pimpinan. Kemudian dari sudut pandang pimpinan, pengelolaan kinerja ini adalah alat dalam mengelola kinerja pegawai secara individu dan kolektif agar bisa berdaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Nah, kemudian ada lagi nih sudut pandang berikutnya, bukan hanya bagi pegawai dan pimpinan ya Bapak Ibu. Pengelolaan kinerja ini juga bermanfaat bagi pemerintah daerah, yaitu sebagai alat dalam mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Karena pada dasarnya kinerja kita itu bukan hanya untuk kita sendiri ya Bapak Ibu ya, tapi untuk organisasi dan lingkup lebih besarnya untuk daerah, kemudian lebih besarnya lagi untuk Indonesia. Nah, kemudian pengelolaan kinerja ini diterjemahkan kembali oleh Kemendikbudristek. Oleh Kemendikbudristek ini dilihat dari sudut pandang transformasi pembelajaran. Bagaimana pengelolaan kinerja ini berpengaruh kepada transformasi pembelajaran. Nah, dirancanglah jadi semua pegawai mendapatkan pengakuan atas kinerjanya yang menunjang transformasi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Nah, jadi Bapak Ibu, menurut Kemendikbudristek, pengelolaan kinerja pegawai ini harusnya berpengaruh pada pembelajaran pada peserta didik begitu ya. Tidak hanya semata-mata guru dan kepala sekolah bekerja aja gitu, tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas, tanpa visi yang jelas. Tapi bagi Kemendikbudristek, kinerja guru dan kepala sekolah seharusnya dapat berpengaruh positif bagi pembelajaran
yang berorientasi pada peserta didik. Nah, selanjutnya mungkin akan jadi pertanyaan gitu ya, apa sih perbedaannya pengelolaan kinerja yang sekarang gitu, yang ada sekarang, transformasinya seperti apa sih? Nah, kalau dulu pegawai itu tersita waktunya untuk urusan administrasi, atasan dan Pemda mengevaluasi dokumen secara manual. Mungkin Bapak Ibu di sini mengalami gitu ya, atau memiliki keluhan-keluhan, ini guru kok banyak sekali ya beban administrasinya, harus mengejar ini, mengejar itu. Kemudian kalau dahulu indikator yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu guru dan kepala sekolah itu ada banyak sekali, bikin pusing, kapan mengajarnya ini, dituntut ini dan itu oleh atasan, oleh Pemda begitu ya. Kemudian dulu mungkin tekanannya hanya untuk mencapai hasil gitu, kinerja harus sempurna, pokoknya nggak tahu gimana prosesnya, pokoknya ujungnya harus sempurna gitu, sehingga perubahannya hanya ada di atas kertas, misalnya gimana biar nilai siswa itu tinggi, udah gitu aja, nggak peduli gimana proses dalam mencapai nilai tinggi punya peserta didik itu. Nah itu dulu ya Bapak Ibu ya. Nah kalau sekarang kita coba transformasi bersama-sama begitu. Sekarang ini kita coba untuk dari dokumen yang sangat banyak ini kita sederhanakan, kita percepat prosesnya dengan teknologi dan yang terintegrasi dengan pengelolaan kinerja daerah. Nah, kemudian dokumen yang harus disiapkan juga lebih sedikit. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya Bapak Ibu dokumennya apa aja. Mungkin Bapak Ibu udah ada yang ngeh juga gitu ya, mungkin orang Sunda ngomongnya ngeh gitu, dokumennya ada yang kurang gitu, nggak harus kayak dulu lagi gitu. Kemudian kalau sekarang Bapak Ibu mungkin udah yang udah mengerjakan tahap perencanaan udah paham ya bahwa yang dipilih cukup satu indikator kinerja saja yang paling relevan untuk ditingkatkan. Kalau bisa mengacu pada rapor pendidikan bagus. Kalau belum punya rapor pendidikan juga nggak apa-apa. Yang penting sesuai kebutuhan aja. Kemudian atasan dan Pemda dapat menyusun prioritas indikator sesuai kondisi sekolah dan daerah. Kemudian, nah ini nih Bapak Ibu, di pengelolaan kinerja yang sekarang ini, basis dari melakukan peningkatannya adalah observasi kinerja. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah udah ada yang melakukan observasi kinerja kepada Bapak Ibu guru di sekolahnya ya. Mungkin ada yang udah paham gitu, ini fungsi observasi kinerja ini apa sih? Mungkin masih ada yang bertanya-tanya juga, fungsi observasi kinerja ini apa? Apakah kami menilai pegawai di sana? Kita akan bahas bersama-sama di sesi hari ini ya Bapak Ibu. Kemudian atasan dan Pemda fokus mendukung peningkatan kinerja yang berdampak nyata pada pembelajaran peserta didik. Inilah 3 ciri transformasi pengelolaan kinerja kepala sekolah. Yang pertama, merdeka dari beban administrasi, merdeka memilih indikator yang relevan, dan merdeka unjuk kinerja yang berdampak. Semoga 3 ciri ini bisa kita pahami ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini nih, pengelolaan kinerja ini diharapkan sebagai pembelajaran begitu. Arah transformasinya adalah pembelajaran. Kalau dahulu nih, zaman dulu Bapak Ibu, pengelolaan kinerja ini hanyalah pengendalian. Pokoknya hanya membatasi kinerja Bapak Ibu guru dan kepala sekolah pada satu koridor gitu. Jadi tujuannya hanya untuk mencapai kepatuhan terhadap standar dan prosedur. Nah, metodenya juga pengawasan ketat, evaluasi yang banyak standarnya, kemudian umpan baliknya hanya untuk meluruskan penyimpangan yang terjadi. Jadi bukan untuk peningkatan, bukan untuk pembelajaran, tapi malah untuk meluruskan penyimpangan aja. Gitu. Nah, kemudian perlahan-lahan dari sini berubah menjadi pencapaian paradigmanya Bapak Ibu. Nah, di sini justru bukan lagi mengendalikan, tapi justru menuntut. Targetnya banyak, indikatornya banyak, terus evaluasi dan monitoringnya itu untuk melihat
seberapa sih target yang udah dicapai oleh Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Begitu juga dengan umpan baliknya Bapak Ibu, kalau mungkin yang masih terjadi sekarang begitu ya, umpan baliknya untuk menyesuaikan strategi pencapaian target. Nah, jadi terfokusnya pada target aja. Gimana sih cara mencapai target di akhir yang positif dan setinggi mungkin gitu kalau yang sekarang. Nah, kemudian insya Allah di masa depan Bapak Ibu dengan adanya pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang diakomodasi melalui PMM, diharapkan paradigmanya berubah menjadi pembelajaran. Nah, di sini lihat kata kuncinya Bapak Ibu, upaya. Sini yang akan diperhitungkan, yang akan dinilai adalah upayanya. Upaya apa sih? Upaya peningkatan kualitas kinerja individu dan tim. Nah, kemudian metode apa yang digunakan untuk pengelolaan kinerja ini? Yaitu prosesnya berkelanjutan, kita bersama-sama didorong untuk berefleksi dari kesalahan. Nah, dari refleksi ini kita upayakan untuk peningkatan yang berkesinambungan. Maksudnya bagaimana? Jadi peningkatannya itu berfokus dari refleksi kesalahan yang udah kita petakan gitu melalui pengelolaan kinerja ini Bapak Ibu. Nah, begitu dia umpan baliknya. Umpan baliknya pun memiliki perbedaan paradigma begitu ya. Kalau dulu itu hanya untuk meluruskan penyimpangan, kemudian sebelumnya menyesuaikan strategi pencapaian target. Nah, kalau sekarang umpan baliknya adalah untuk melakukan peningkatan kualitas kinerja. Jadi yang dilihat ya upaya kita begitu, bukan hasilnya apa yang di ujung misalnya. Siswa kita dapat nilai matematika rata-rata cuma 54 gitu. Itu kan cuma melihat hasil begitu ya. Nah, kalau di paradigma yang sekarang kita akan melihat kenapa sih siswa-siswa kita bisa mendapat nilai matematika rata-rata 54. Jadi kata kuncinya adalah why-nya gitu, prosesnya gitu. Kemudian selanjutnya, nah untuk mendukung transformasi pengelolaan kinerja ini, Kemendikbudristek bekerja sama dengan BKN sebagai instansi pembina ASN ya Bapak Ibu. Di sini sudah dikeluarkan surat edaran bersama Kepala Badan, Kepala BKN dan Mendikbudristek nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2023 tentang sistem informasi pengelolaan kinerja aparatur sipil negara guru. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat tautannya secara langsung di sini atau di Linktree pengelolaan kinerja yang sudah disiapkan oleh tim. Mungkin Bapak Ibu udah familiar dengan Linktree itu ya. Nah, pesan kunci dari surat edaran bersama ini adalah penerapan pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah dilakukan melalui PMM yang terintegrasi dengan aplikasi kinerja BKN. Jadi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah cukup mengerjakan pengelolaan kinerja di PMM saja, tidak perlu di Ekin karena datanya akan dialirkan, akan terintegrasi dengan kinerja BKN. Gitu. Nah, selanjutnya petunjuk teknis sudah kita buatkan juga Bapak Ibu, sudah kita susun juga gitu ya. Ini tercantum diatur dalam Perdirjen GTK nomor 7607 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Pesan kunci dari Perdirjen GTK 7607 ini adalah dukungan penerapan pengelolaan kinerja kepala sekolah melalui PMM disusun dalam bentuk regulasi teknis. Nah, Bapak Ibu, jika ingin membaca perdirjennya gitu ya, bisa dilihat di Linktree pengelolaan kinerja yang akan kita lihat bersama-sama nanti di akhir sesi. Sekarang kita memasuki bagian kedua ya. Bagian kedua adalah bagaimana sih pengelolaan kinerja kepala sekolah sebagai transformasi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, di paparan kali ini kita akan berfokus di pengelolaan kinerja kepala sekolah ya. Nah, jadi tahapannya Bapak Ibu mungkin udah familiar ya, Bapak Ibu kepala sekolah yang udah melaksanakan pengelolaan kinerja bagi rekan-rekan guru di sekolahnya masing-masing. Ini terdapat 3 tahapan Bapak Ibu ya. Yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap penilaian. Nah, di sini tahap perencanaan itu kita melakukan
pemilihan fokus sasaran kinerja. Bapak Ibu udah tahu kan ya kalau kita memilih fokus sasaran kinerjanya cukup dengan satu indikator saja gitu. Kemudian berikutnya tahap pelaksanaan yang sedang berlangsung sekarang ya Bapak Ibu. Baik untuk yang guru maupun yang kepala sekolah. Kalau yang guru mungkin udah berlangsung sejak Februari ya Bapak Ibu. Kalau yang kepala sekolah mungkin baru akan mulai tahap pelaksanaan. Kalau di tahap pelaksanaan ini terdapat siklus peningkatan kinerja dengan pemberian umpan balik yang berkelanjutan. Jadi kunci di tahap pelaksanaan ini Bapak Ibu adalah siklus peningkatan kinerja. Siklus peningkatan kinerja itu yang mana ya Mbak Rani? Nanti akan kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Kemudian terakhir dari pengenalan kinerja dalam satu semester ini akan ditutup dengan tahap penilaian. Di tahap penilaian merupakan tahap pemberian nilai kepada pegawai untuk kemudian kembali menjadi baseline rencana peningkatan kinerja pada pengenalan kinerja selanjutnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan berkesinambungan Bapak Ibu. Jadi, misal di semester pertama kita sudah melaksanakan peningkatan kinerja gitu ya. Nah, nanti di semester berikutnya kita akan ada observasi lagi untuk menentukan baseline lagi. Kita sudah ada di titik mana ya untuk meningkatkan kinerja kita gitu. Kemudian tahapan ini berfokus pada peningkatan kinerja kepala sekolah sehingga berdampak pada pembelajaran. Nah, ini sebagaimana paradigma dari transformasi pengelolaan kinerja yang tadi kita dengarkan ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, saat ini Bapak Ibu Kepala Sekolah sebagian besar sudah membuat perencanaan kinerja kan ya di PMM. Mungkin ada sebagian yang belum karena terkendala akses kah, mungkin atau terkendala internet, itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti silakan dilaporkan di pusat bantuan PMM. Nah sekarang di tahap pelaksanaan, maksudnya di tahap perencanaan Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah memilih. Mohon maaf Mbak Rani, izin Ya. memotong sedikit. Waktunya tinggal 6 menit lagi supaya bisa tanya jawab 10 menit ya Mbak Rani. Oh, ini masih banyak slide-nya, Oh, Bu. masih 12. banyak. Baik, baik. Izin ya, Mbak Baik. ya. Ini berarti Siap, saya 5 menit persingkat aja mungkin ya. nanti tanya jawab ya. Siap. Baik. Saya persingkat Mangga, aja ya. silakan dilanjutkan. Mohon maaf. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu udah udah merencanakan SKP kan ya di awal Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Ini sudah memilih praktik kinerja dengan memilih satu indikator, pengembangan kompetensi dengan menyusun setidaknya 32 poin, kemudian perilaku kerja ini memilih satu fokus pada masing-masing aspek perilaku berakhlak. Pastinya sudah familiar kan ya dengan berakhlak ini karena kita sebagai ASN semestinya menerapkan nilai-nilai berakhlak yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada saat ini kita akan berfokus pada tahap pelaksanaan, Bapak Ibu. Yang belum bisa mengerjakan tahap perencanaan, mangga silakan dikerjakan terlebih dahulu. Jika ada kendala bisa laporkan di pusat bantuan PMM. Mohon diingat Bapak Ibu, jika ada kendala pusatnya adalah di sini untuk mendapat solusi gitu ya dari teman-teman teknologi gitu. Nah, di tahap pelaksanaan ini Bapak Ibu terdapat 4 langkah esensial. Ini mohon untuk kita perhatikan bersama-sama ya Bapak Ibu. Langkah yang pertama adalah plotting tim kerja di Sintenik. Ini adalah penentuan siapa yang menjadi penilai kinerja pegawai dan konfirmasi akun Belajar ID. Ini nanti akan dibantu dijelaskan lebih detail oleh Mas Adri ya dari IKOS. Kemudian langkah yang kedua adalah pemantauan kinerja dan pembinaan kinerja. Ini mohon untuk tidak dipusingkan begitu ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya dipisah supaya kelihatan gitu perbedaannya dari tahapan-tahapan dalam siklus peningkatan kinerja yang tadi udah kita dengarkan bersama-sama gitu. Jadi dalam tahap pelaksanaan itu terdapat siklus peningkatan kinerja. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingat gitu ya, di visualnya ada
tahap A, tahap B, tahap C, D, dan E itu. Nah, di A, B, C, D, E itu dibagi menjadi pemantauan kinerja dan pembinaan kinerja. Ini kita juga mengacu pada peraturan dari Kemenpan RB ya Bapak Ibu. Kemudian di akhir tahap pelaksanaan adalah pemberian rekomendasi penilaian kepada pegawai. Di sini dalam hal ini kepala sekolah sebagai pegawai akan mendapatkan rekomendasi penilaian dari pengawas sekolah sebagai tim kerja pengelolaan kerja kepala sekolah gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan mungkin di lapangan ya, siapa saja sih aktor yang terlibat dalam tahapan pengelolaan kinerja kepala sekolah tahap pelaksanaan? Mungkin kalau di pengelolaan kinerja guru, Bapak Ibu semuanya sudah familiar bahwa yang terlibat adalah Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Mungkin akan melibatkan wakil kepala sekolah juga. Nah, kalau di sini akan kita bahas lebih lanjut Bapak Ibu. Nah, dua aktor penting dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah tahap pelaksanaan yaitu kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan. Dua aktor ini adalah aktor kunci ya Bapak Ibu. Mohon untuk dipahami begitu. Hubungan keduanya adalah kepala sekolah sebagai pegawai. Ini sama halnya dalam pengelolaan kinerja guru, di mana guru sebagai pegawai dan kepala dinas pendidikan adalah atasan langsung kepala sekolah. Nah, kalau misalnya di pengelolaan kinerja guru, atasannya adalah kepala sekolah. Kalau di pengelolaan kinerja kepala sekolah adalah pegawainya, atasannya adalah kepala dinas pendidikan. Ini diatur dalam Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 dan Perdirjen GTK nomor 7607. Kemudian akan timbul pertanyaan, siapa pegawai yang dinilai dan siapa pejabat yang menilai? Jeng jeng, pegawainya adalah kepala sekolah dan pejabat yang menilai adalah kepala dinas. Ini dua aktor kunci di pengelolaan kinerja kepala sekolah ya Bapak Ibu. Nah, ini dia nih. Kepala sekolah adalah pegawai yang mendapatkan pemantauan, pembinaan, dan penilaian dari pejabat penilai kinerja. Kepala sekolah adalah pegawai, pejabat penilai kinerja adalah kepala dinas. Itu ya Bapak Ibu. Nah, yang harus dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pegawai adalah merencanakan kinerja berdasarkan rapor pendidikan. Kemudian melaksanakan siklus peningkatan kinerja yang tadi kita sebutkan Bapak Ibu A, B, C, D, E. Ada diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pemantauan dan pembinaan melalui umpan balik konstruktif dari pejabat penilai kinerja untuk peningkatan kinerja. Ingat ya Bapak Ibu, kuncinya adalah upaya peningkatan kinerja, bukan hasil kinerja. Itu Bapak Ibu. Kemudian di akhir siklus akan menerima hasil penilaian kinerja berupa predikat kinerja dari Kepala Dinas Pendidikan. Nah, selanjutnya di sini kepala dinas adalah pihak yang berwenang dalam melakukan pemantauan, pembinaan, dan penilaian kinerja kepala sekolah. Kepala Dinas Pendidikan ini melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja kepala sekolah, kemudian membentuk tim kerja atau memplotting tim kerja di Simpendik terdiri atas pengawas sekolah untuk melakukan pemantauan dan pembinaan kinerja kepala sekolah. Kemudian tugas terakhir dari kepala dinas dalam siklus pengelolaan kinerja adalah melakukan penilaian dengan mempertimbangkan rekomendasi penilaian dari tim kerja dan menetapkan predikat kinerja kepala sekolah. Nah, ini adalah tugas dari tim kerja Bapak Ibu. Kan kalau kita bayangkan begitu ya, kepala sekolah di satu daerah itu bisa mencapai puluhan sampai ratusan begitu ya. Tidak mungkin saja sih, tapi akan memakan waktu sangat banyak bagi kepala dinas untuk bisa mengelola kinerja kepala sekolah seorang diri. Makanya diaturlah untuk penetapan tim kerja, yakni anggota tim kerja yang mendapat delegasi dari kepala dinas untuk membantu gitu ya. Tugasnya adalah membantu memantau dan membina
kinerja kepala sekolah serta memberikan rekomendasi penilaian. Jadi tim kerja di sini tidak memberikan penilaian, tidak melakukan penetapan penilaian begitu ya, namun memberikan rekomendasi yang menetapkan tetaplah Kepala Dinas Pendidikan sebagai atasan langsung dari kepala sekolah. Nah, apa saja yang dilakukan tim kerja ya? Yaitu membantu kepala dinas dalam memantau pelaksanaan hasil kerja, membantu kepala dinas dalam melaksanakan pembinaan kinerja, dan memberikan rekomendasi penilaian kinerja berdasarkan hasil pemantauan dan pembinaan. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya, prosesnya Bapak Ibu dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah. Ini kalau dilihat sekilas mungkin rumit ya Bapak Ibu, tapi kalau dibaca, dicermati satu persatu begitu ya, sebenarnya tidak begitu rumit gitu. Udah familiar gitu sebagaimana dengan pengelolaan kinerja guru yang sudah Bapak Ibu lakukan itu di sekolahnya masing-masing. Kemudian bagaimana jika suatu daerah mengalami kendala kekurangan pengawas sekolah? Nah, ini akan menjadi pertanyaan. Ini merupakan banyak sekali yang bertanya gitu ya di lapangan Bapak Ibu. Mekanisme alternatifnya adalah kepala dinas sebagai pejabat penilai kinerja yang berwenang untuk membina, memantau, dan menilai kinerja kepala sekolah dapat menugaskan kepala bidang, kepala seksi, atau kepala capdin sebagai tim kerja jika terjadi kekurangan jumlah pengawas sekolah. Tentunya ditetapkan dalam SK gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk sementara ini sebagai solusi atas permasalahan kekurangan pengawas sekolah di daerah, maka diperbolehkan untuk menugaskan kabid, kasih, atau kacapdin gitu ya Bapak Ibu. Caranya seperti apa ya? Nah, pihak-pihak yang tadi disebutkan ya, yang akan ditugaskan menjadi tim kerja dapat menggunakan akun Belajar ID Kepala Dinas untuk mengakses PMM sebagai tim kerja. Nah, namun ada yang harus kita perhatikan ya Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang dari Dinas Pendidikan nih harus memperhatikan begitu ya. Nah, Kabid, Kasih, dan Kacapdin tidak perlu membuat akun atau mendapatkan akun Belajar ID yang baru untuk mengakses PMM. Kalau pengawas akan punya akun Belajar ID, yang selain pengawas yang akan menjadi tim kerja pengawasan kinerja kepala sekolah yang Kabid, Kasih, Kacapdin ini tidak perlu membuat akun Belajar ID. Nah, namun karena akun kepala dinas akan digunakan banyak pihak, yakni pihak-pihak ini ya, selain yang pengawas sekolah itu, agar akun dinas dikelola dengan baik, agar tidak terjadi salah input ataupun terkunci karena salah input password begitu. Ini kan akan menjadi merepotkan juga ya Bapak Ibu, baik bagi Bapak Ibu dan bagi teman-teman pengelola gitu. Di Bapak Ibunya jadi terkendala untuk melakukan pengelolaan kinerja, yang di pusat juga nanti sulit untuk melakukan pemantauan begitu. Kemudian Kabid, Kasih, dan Kacapdin perlu diberikan penguatan terkait penggunaan teknologi dan substansi pengelolaan kinerja. Nah, diharapkan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini dapat mengimbaskan pengetahuan-pengetahuan mengenai pengelolaan kinerja kepada rekan-rekan di Dinas Pendidikan masing-masing, begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang bisa dilakukan agar optimal atas implikasi yang mungkin terjadi atas mekanisme penetapan tim kerja selain pengawas sekolah gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut aja. Kemudian variabel pengelolaan kinerja kepala sekolah itu apa aja ya? Sebenarnya sama aja dengan pengelolaan kinerja guru begitu ya Bapak Ibu. Yaitu ada 4, praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan dokumen akuntabilitas. Yang dinilai hanya yang praktik kinerja dan perilaku kerja. Yang digaris putus-putus ini tidak dinilai Bapak Ibu, hanya merupakan variabel pertimbangan gitu. Namun ini tetap harus kita penuhi ya Bapak Ibu, walaupun tidak dinilai, 2 ini harus tetap kita kumpulkan karena kayak membuktikan gitu kalau kita sudah berkinerja selama 1 semester begitu. Ini untuk menunjukkan saja gitu.
Kemudian 4 variabel ini akan diakumulasi gitu ya, diproses untuk melakukan penetapan predikat kinerja yang ujung-ujungnya dikonversi menjadi angka kredit. Nah, ini mungkin Bapak Ibu udah banyak yang tahu juga gitu ya. Kalau angka kredit sekarang tidak lagi diperoleh dengan mengumpulkan sertifikat yang banyak gitu atau mengumpulkan ikut pelatihan ber-JP-JP gitu, nggak perlu. Kalau sekarang mah cukup melakukan pengelolaan kinerja, dapat penetapan predikat kinerja, dan kemudian ujungnya akan mendapat angka kredit gitu. Nah, variabel pertama yaitu praktik kinerja. Punten Mbak Rita, ini berapa menit lagi ya? Ini seharusnya untuk tanya jawab, tapi tidak apa-apa, 2 menit lagi boleh? Enggak, Oh ya, dipersilakan. siap. Kalau variabel pertama ini yang dinilai tadi ya Bapak Ibu. Ini yang dibagi dua tadi, ada pemantauan dan pembinaan. Yang pertama adalah diskusi persiapan dan observasi kinerja. Mungkin Bapak Ibu udah familiar ya sama dua ini gitu. Kemudian yang untuk pembinaan di sini kita melakukan diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Ini tentunya mengacu pada diskusi persiapan dan observasi kinerja yang sudah dilakukan bersama para pegawai dan atasan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang perlu dipahami di sini, diskusi persiapan dan observasi kinerja ini merupakan baseline atau awal untuk mengidentifikasi kemampuan awal untuk menentukan praktik yang perlu ditingkatkan, bukan untuk menilai kinerja. Bapak Ibu, saya mungkin bisa memberikan analogi gitu ya. Kalau Bapak Ibu merasa sakit, tentunya akan ke dokter gitu ya. Pertama-tama tentunya dokter akan bertanya, yang sakit apanya, terganggunya bagaimana, tidak bisa apa, begitu kan. Nah, ini tuh kurang lebih sama kayak kalau dokter melakukan anamnesis Bapak Ibu. Kalau dokter melakukan observasi, dokter akan menentukan dulu nih Bapak Ibu ini mengalami gangguan di mana ya. Kalau Bapak Ibu guru dan kepala sekolah akan dilihat nih kemampuannya berada di titik mana ya, begitu kan. Kalau misalnya tidak ada ini, ujuk-ujuk dokter memberi obat gitu ya. Misalnya kita sakitnya terkilir, tapi dokter malah memberi obat lambung lah atau obat tidur, kan nggak nyambung ya Bapak Ibu, kan malah jadi mabok gitu istilahnya gitu, karena nggak pas antara obat dan kendalanya begitu. Nah, di sini akan diidentifikasi kendala, kemudian kemampuan awal pegawai itu seperti apa. Nah, dari sini jika sudah terlihat gitu ya titik awal kemampuannya di mana, akan ditetapkan nih akan dibahas bersama gitu, diskusi tindak lanjutnya seperti apa, dan dari diskusi tindak lanjut akan melakukan upaya tindak lanjut. Kalau dibayangkan antara dokter dan pasien tadi, dokter akan menetapkan nih pasien ini perlu apa ya kalau misalnya terkilir, apakah cukup dengan beristirahat beberapa hari aja, treatmentnya gitu ya Bapak Ibu, supaya kakinya sembuh dan berfungsi kembali dengan normal gitu. Kira-kira cukup beristirahat beberapa hari aja nih, atau kalau terkilirnya parah mungkin perlu digips nih atau perlu di perban elastis supaya tidak bergerak-gerak kakinya, atau mungkin malah abdomennya putus gitu jadi nggak bisa berjalan. Nah, itu kan perlu operasi. Ini kan dasarnya dokter menentukan itu kan dari sini ya Bapak Ibu. Ini tuh mirip-mirip gitu antara dokter dan pasien gitu, kalau kita antara guru dan kepala sekolah atau kepala sekolah dengan kepala dinas atau tim kerja gitu. Nah, dari sini proses ini akan berlanjut ke refleksi tindak lanjut. Ini tentunya kalau di dokter dan pasien tadi akan ditanya tuh sama dokter setelah beberapa hari gitu ya, bagaimana nih efek treatmentnya terhadap kaki Bapak Ibu? Bagaimana nih efek obatnya dengan kaki Bapak Ibu? Apakah sudah bisa berjalan dengan normal atau masih terganggu nih berjalannya gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu mohon diingat kembali bahwa yang dinilai adalah upayanya begitu. Yang dinilai di sini adalah ada 3 gitu. Upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan praktik. Ini 3-tiganya pokoknya upaya ini mah Bapak Ibu, bukan hasilnya ya. Mohon diingat yang dinilai, yang dilihat adalah prosesnya Bapak Ibu dalam belajar begitu, bukan bagaimana mencapai hasil setinggi-tingginya gitu.
Boleh 1 menit lagi Mbak Rani. Mohon Oke, maaf. siap-siap. Nah, ini Bapak Ibu yang udah melaksanakan perencanaan mungkin udah memilih salah satu dari indikator ini ya. Yang udah familiar bisa dibaca lebih lanjut secara mandiri. Kemudian, nah ini siklus peningkatan kinerja yang dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan yang udah kita bahas di 2 slide sebelumnya, dari 2 slide sebelum ini gitu. Kemudian seputar pengelolaan kinerja ini ya Bapak Ibu. Nah, mungkin ada kekhawatiran di antara Bapak Ibu bahwa observasi praktik kinerja ini saya akan dinilai di sini. Enggak ya Bapak Ibu, di sini seperti dokter dan pasien tadi hanya untuk menentukan gitu. Sebenarnya posisi kita tuh ada di mana ya? Kalau misalnya kita dalam mengajar bagi guru PJOK nih dalam mengajar role depan, kemampuan kita baru berada di titik 4 dari 10. Nah, bagaimana sih kita sebagai guru PJOK ini kemampuan kita meningkat, misalnya dari awalnya di 4 nih, kita meningkat jadi 7 gitu kemampuan kita dalam mengajar role depan. Nah, yang dinilai adalah di sini adalah proses dari 4 ke 7-nya itu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu berada di 4 atau berada di 7, ini tidak dinilai gitu Bapak Ibu. Kemudian, hal yang perlu diobservasi dan diberikan catatan oleh pejabat hanya yang terkait target perilaku yang dipilih oleh pegawai. Di sini betul ya Bapak Ibu yang diobservasi hanyalah sesuai yang dipilih pada saat menetapkan perencanaan kinerja Bapak Ibu. Jadi tidak perlu berpusing-pusing dengan indikator yang lain yang tidak dipilih gitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu cermati secara mandiri setelah sesi ini ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini mungkin menjadi kekhawatiran Bapak Ibu di lapangan juga gitu ya. Pengawas itu misal jaraknya berjauhan dari kepala sekolah gitu. Ini kan akan memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya gitu untuk melakukan observasi. Nah, di sini Bapak Ibu, tim kerja, kepala dinas, kepala sekolah, ini bisa disesuaikan begitu ya, sesuai dengan tantangan di daerah masing-masing, tantangan dan sumber daya di daerah masing-masing. Ini Bapak Ibu, 3 pilihan ini bobotnya sama aja. Tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih buruk begitu. Kalau Bapak Ibu bisanya melakukan observasi langsung, mangga silakan. Jadi kepala sekolah diobservasi secara langsung oleh pengawas misalnya, nggak apa-apa. Nah, kalau misal Bapak Ibu memilih observasi tidak langsung karena misalnya keterbatasan waktu gitu ya, sulit untuk bertemu langsung, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian misalnya Bapak Ibu, kepala sekolah dan pengawasnya memiliki kendala jaringan internet yang sulit sekali gitu ya untuk dijangkau. Ini juga nggak apa-apa Bapak Ibu untuk memilih observasi catatan mandiri. Jadi tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan observasi langsung. Karena prinsipnya kita ini kan merdeka ya Bapak Ibu. Tidak ingin memberatkan, namun kita juga tetap ingin terjadi peningkatan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kemendikbudristek begitu Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh implementasinya ya Bapak Ibu nanti bisa dicermati secara mandiri oleh Bapak Ibu masing-masing. Silakan dipilih mana baiknya gitu ya di tempat Bapak Ibu masing-masing sesuai kemampuan daerahnya masing-masing begitu. Kita lanjut aja, ini perilaku kerja variabel yang berikutnya yang dinilai juga Bapak Ibu ya. Ini dari nilai berakhlak dari Kemenpan RB. Ini kita lanjut, pengembangan kompetensi, ini mungkin yang menjadi momok juga itu ya Bapak Ibu, mungkin karena di masa lalu merasa harus ikut pelatihan sana-sini, padahal kalau di sini kita nggak perlu gitu ya, kita cukup rencanakan sesuai kebutuhan kita aja, nggak perlu ikut sana-sini, tapi kalau kata orang Sunda tepara rukuh gitu, tujuannya apa gitu kita belajar ini. Nah, diharapkan dari pembelajaran yang terjadi di pengenalan kinerja Bapak Ibu ini ada manfaatnya gitu, beneran ada manfaatnya bagi peningkatan kinerja, tidak hanya ikut
sana sini sampai malam capek-capek tapi nggak ada dampaknya pembelajaran. Baik. Mbak Rani masih banyak, Mbak. Mohon maaf. Eh, Iya, sebenarnya udah soalnya mau ini selesai sih. waktunya ya. Oh ya, Ini mungkin Bapak baik. Ibu udah pada familiar juga. Nah, ini yang Ya, terakhir dokumen akutabilitas. Ini dokumen yang udah ada di satuan pendidikan masing-masing gitu ya. Ada dokumen KOSP, RKT, RKAS, itu sesuaikan dengan yang ada di satuan pendidikan masing-masing itu. Tidak perlu membuat dokumen baru. Tuh. Nah, informasi tambahannya ini Bapak Ibu bisa dilihat di link tri pengelolaan kinerja, nanti akan dibagikan ini slides-nya, bisa dilihat sendiri. Nah, mungkin segitu dulu Bapak Ibu penjelasan sedikit diskusi gitu ya dari saya untuk Bapak Ibu semuanya. baik. Silakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Rani ini ya. Cukup menarik Ya. sekali materinya dan ini juga sudah banyak yang ingin bertanya nih Mbak Rani berkenaan Ya, dengan mangga paparan Ibu. Mbak Rani. Cuma barangkali karena keterbatasan waktu kami hanya bisa memfasilitasi satu penanya saja barangkali. Ya. Di sini saya persilakan, mungkin di sini ada Pak Tatang. Dipersilakan untuk bisa bertanya langsung kepada Mbak Rani. Mangga. Mungkin admin bisa bantu untuk Ya, meng-unmute. Sudah, Bu. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Siap, baik. Mangga Bismillahirrahmanirrahim. Bapak. Ya, Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya ini Mbak Rani. Untuk kepala sekolah kan ada dua ya statusnya. Pertama sebagai pegawai, kedua sebagai atasan. Nah, untuk sebagai atasan itu alhamdulillah tidak ada masalah, Bu. Ya, tidak ada masalah. Kami bahkan sudah observasi, sekarang sedang melakukan penilaian. Ya, dibantu oleh Satgas PMM. Nah, hanya pada saat saya sebagai pegawai, saya sudah perencanaan kinerja, kemudian dokumen sudah diupload dan sebagainya, tetapi belum bisa dinilai sampai saat ini oleh atasan. Ya, di PMM-nya tulisannya adalah Anda belum punya atasan saat ini. Nah, itu sampai kapan ya kendala seperti itu sehingga kami kepala sekolah bisa segera dinilai oleh atasan kinerja kami itu yang ada di PMM ini. Yang kedua, Bu, tentang dinas Provinsi Jawa Barat ini kan masih ada TRK ya, Bu ya, masih ada TRK. Nah, ini sampai kapan TRK itu ada sehingga kita hanya satu ke aplikasi PMM saja. Karena sampai saat ini kami masih disibukkan juga input aktivitas sampai saat ini untuk TRK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dipersilakan langsung saja barangkali ya Mbak Rani. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Toteng Suhara dari Kabupaten Bandung, izin bertanya dulu ya Bapak. Berarti Bapak kepala sekolah ya? Oke, benar kepala sekolah. Alhamdulillah, terima kasih ya Bapak sudah melakukan pengelolaan kinerja di sekolah Bapak gitu. Nah, terima kasih juga Bapak sudah melakukan perencanaan kinerja di PMM, namun mungkin kendalanya belum bisa ke tahap pelaksanaan karena belum ada atasan begitu ya Bapak. Nah, jadi Bapak untuk informasi bahwa saat ini memang kita sedang mengerjakan untuk plotting sintendik begitu ya Bapak yang hubungannya dengan tahap pelaksanaan kepala sekolah. Diharapkan jika ini sudah lancar gitu ya, sudah semua tersosialisasikan ke dinas, sudah ditetapkan tim kerja di dinas pendidikan masing-masing, harapannya setelah ini akan bisa gitu ya, akan bisa lanjut ke tahap pelaksanaan kepala sekolah. Nah, Bapak Teteng, di sini juga saya ingin menyampaikan apresiasi gitu ya untuk teman-teman di BBPMP Jawa Barat karena sudah menindaklanjuti amanah atau bantuan dari teman-teman GTK untuk menyampaikan ke Dinas Pendidikan untuk mengenai pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah supaya dipercepat begitu ya karena kita udah sampai di awal Mei, siklus ini akan selesai di akhir Juni. Diharapkan di bulan Mei ini di minggu depan Bapak udah bisa melakukan tahap pelaksanaan kinerja sebagaimana arahan dari Bapak Dirjen PDM dan Ibu Dirjen GTK gitu Bapak. Diharapkan minggu depan sudah bisa.
Untuk yang TRK tadi berarti maksudnya kayak aplikasi kinerja milik daerah gitu ya Pak, milik Pemda ya. Ini mungkin bisa diinformasikan ke BGP daerah masing-masing gitu ya Pak, bahwa masih diwajibkan mengerjakan aplikasi Pemda, karena sekarang ini guru dan kepala sekolah memang cukup di PMM saja Pak, karena tidak perlu mengerjakan di Ekin atau di aplikasi Pemda. Mohon dapat diinformasikan ke BGP di daerahnya ya Pak, berarti di BBGP Jawa Barat. Begitu Pak, mohon untuk disampaikan ya Pak, supaya ditindaklanjuti oleh teman-teman di BBGP terkait pengaliran data ini biasanya. Begitu ya Pak, mungkin sudah terjawab atau masih ada yang belum Sudah jelas? cukup jelas mungkin ya, Bapak, Pak. Pak Teteng ya, terima kasih banyak Pak untuk Siap. pertanyaannya dari Kabupaten Bandung. Semangat terus ya Pak. Baik, terima kasih. Kita mungkin ada satu penanya lagi saja ya, barangkali Mbak Rani ya. Kita masih ada waktu ini sekitar 3 menit. Selanjutnya mungkin dipersilakan Bapak Tatang Suharno. Mangga Bapak. Bisa dibantu untuk unmute? Mangga, Terima dipersilakan. kasih, Mbak. Mungkin pertanyaan yang sama itu tadi sudah tersampaikan, yaitu tentang plotting penilai kinerja yang sampai saat ini belum terrealisasi. Padahal saya selaku kepala sekolah menilai kinerja guru itu sudah sampai ke tahapan penilaian kinerjanya sudah tuntas. Itu seluruh guru, itu hanya tinggal beberapa guru yang sudah mencapai 100%. Hanya tinggal menambahkan dokumen dan penilaian perilaku yang saya targetkan nanti di akhir Mei atau awal Juni sesuai dengan perencanaan. Kemudian yang selanjutnya ini sekedar masukan saja Pak Ibu ya untuk semuanya. Kita ini kepala sekolah hampir rata-rata lah rada mengalami kesulitan ketika pelaksanaan atau mengikuti Zoom seperti ini dan sebagainya. Yang pertama karena mungkin materi yang cepat dan lain sebagainya, sementara kita sudah ada keterbatasan. Nah, apakah tidak ada ini atau saran saja, bagaimana kalau dari pengelola pusat itu melatih dari beberapa orang di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota itu untuk nantinya disampaikan di setiap kecamatan sehingga kita bisa face to face, bisa berhadapan, ketika ada permasalahan bisa ditanyakan secara langsung sehingga membedahnya itu akan lebih komprehensif. Karena kalau seperti ini kita saja sering berdiskusi dari umpamanya dari kecamatan saya, Kecamatan Cipicung itu ada 17 sekolah, 17 kepala sekolah itu memiliki multitafsir sehingga ada 17 penafsiran. Nah, ini yang sulit kan mencari satu pemahaman yang sama, penafsiran yang sama tetapi benar kan gitu. Sementara ini kan kita sulit mana yang benar, mana yang tidak benar, sehingga semua mempunyai penafsiran yang sama, yang berbeda seperti itu. Jadi saya menyarankan bagaimana kalau umpamanya ke depan nanti untuk selanjutnya, karena ini kan hal baru ya yang sekarang ini kita menyasar saja gitu, banyak mencari referensi, informasi dan sebagainya, sehingga kita terjadi multitafsir. Ke depan mungkin bisa dari dari pusat itu untuk melatih 1-2 orang dari dinas kabupaten kota, kemudian untuk menyampaikan kembali kepada kami di tingkat kecamatan secara bergiliran dan bisa melakukan pelatihan secara langsung. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga langsung saja untuk bisa dijawab Mbak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bapak Tatang atas upayanya dalam mengejar gitu ya pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di daerah Bapak. Itu saya apresiasi setinggi-tingginya. Saya harap ini bisa menjadi praktik baik gitu ya bagi daerah lain di sekitar Bapak gitu. Kemudian terima kasih juga atas inputnya Bapak, atas masukannya untuk
mungkin mensosialisasikan pengelolaan kinerja ini kepada teman-teman di Dinas Pendidikan daerah masing-masing gitu ya Bapak. Jadi Bapak, saya ingin menyampaikan sedikit gitu ya, bahwa sebenarnya ini udah disampaikan ke teman-teman BBGP gitu, BBGP dan BGP. Mungkin memang dalam prosesnya butuh waktu yang sangat panjang gitu ya untuk menyampaikan ke teman-teman di dinas kota dan kabupaten, juga sampai ke tingkat kecamatan. Sekarang pun Bapak, kami sedang melaksanakan sosialisasi secara luring gitu bersama teman-teman BGP, BBGP, dan teman-teman dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota gitu. Ada yang dari operator Simpendik. Diharapkan setelah ini teman-teman yang ada di sini sekarang di Jakarta setelah pulang dapat mengimbaskan pengetahuannya ke daerahnya masing-masing gitu Pak. Kemudian untuk materi offline, maksudnya materi rangkuman materinya gitu ya, bisa diakses di Linktree pengelolaan kinerja yang akan dibagikan setelah ini gitu Pak. Mungkin sudah terjawab Pak Baik, pertanyaannya. sudah sangat terjawab barangkali ya Bapak. Semoga sudah puas dengan yang disampaikan oleh Ibu Rani. Baik, terima kasih Pak Tatang Soeharno untuk pertanyaannya. Atur nuhun Pak. Baik Mbak Rani, ini karena keterbatasan waktu masih cukup banyak penanya ini yang ingin bertanya, tapi karena mungkin keterbatasan waktu kita juga ya. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak ini kepada Mbak Rani yang sudah berkenan menyampaikan materi berkenaan dengan panduan substansi ini. Mohon izin untuk menyampaikan pantun ya untuk Mbak Rani. Pohon beringin tempat bertemu, girangnya rasa si anak darah. Terima kasih telah menambah ilmu untuk wujudkan Jabar Juara. Terima kasih Mbak Rani. Cakep, terima kasih Mbak Rita. Ya, Terima kasih Bapak Ibu semuanya. terima kasih banyak. Sukses ya. Sukses selalu juga untuk Mbak Rani ya. Baik, terima kasih Mbak Reni. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang berbahagia telah kita barusan dengarkan bersama untuk materi pertama.